Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ahli sidq wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan rahmat dan kasih sayangnya jualah, sehingga alhamdulillah kita mampu untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Salawat dan taslim tak lupa pula kita haturkan kehadirat baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku teladan dan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan selain dikenal dengan Syahrul Siyam, juga dikenal dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Itu dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya Allah memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya dengan memilihnya sebagai bulan diturunkannya Al-Quran Al-Azim. Bulan Ramadan memang patut untuk kita muliakan, karena di bulan itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya yang paling agung yang pernah diturunkan di permukaan bumi ini, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan kitab yang begitu sangat mulia dan diturunkan di bulan yang begitu sangat mulia, maka sepantasnya lah dan sewajarnya lah kita di bulan Ramadan ini berusaha untuk memaksimalkan waktu kita bagaimana bisa membaca, menghatamkan dan juga mentadabburi Al-Quran. Mentadabburi Al-Quran adalah sesuatu yang sangat penting di bulan Ramadan. Karena menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sewaktu beliau mendefinisikan kata tadabbur, maka beliau mengatakan bahwasanya tadabbur terhadap Al-Quran adalah menajamkan mata hati terhadap makna-makna Al-Quran dan memusatkan pikiran untuk merenungi dan mempelajarinya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan itu untuk menunjang fokusnya kita dalam beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Dan seperti yang kita pahami bahwasanya salah satu tujuan daripada pelaksanaan puasa di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadikan kita sebagai insan pribadi-pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu untuk kita tadabburi dalam Al-Quran. Di antaranya adalah yang paling pertama, at-taswir al-fanni lil-Qur'anil Karim, yaitu gambaran artistik di dalam Al-Quranul Karim. Taswir menurut Sayyid Qutb merupakan satu uslub yang sangat dipentingkan di dalam Al-Quran. Karena menurut beliau, ia mengungkapkan makna pikiran dan keadaan jiwa ke dalam gambaran kata-kata yang dapat dirasakan oleh indera dan dibayangkan oleh imajinasi. Ini pula lah
yang membuat orang-orang Arab jahiliyah sewaktu mereka mendengarkan Al-Quran, di pertama kalinya mereka mendengarkan Al-Quran, membuat mereka terpesona sampai jatuh hati ke dalam Al-Quran. Setelah itu mereka mengucapkan kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengapa? Karena ada sebuah bentuk seni keindahan di dalam Al-Quran yang membuat mereka setelah itu luluh hatinya untuk mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab buktinya. Dia adalah salah satu pemuda yang begitu sangat ditakuti dan disegani di Arab kala itu. Dia termasuk orang yang begitu sangat keras hatinya menentang ajaran Islam. Hingga suatu ketika, suatu mendengarkan saudaranya yang bernama Fatimah masuk ke dalam ajaran Islam, maka apa yang dia lakukan? Dia ingin menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa pedangnya. Namun tatkala beliau berada di perjalanan, maka Naim bin Abdullah menegur beliau lalu mengatakan, daripada engkau menuju Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendingan engkau langsung melihat kondisi adikmu sendiri. Maka apa yang terjadi? Sewaktu dia datang ke rumah adiknya, bertemu dengan adik dan iparnya, maka dia mendengarkan iparnya dan juga adiknya membacakan lantunan ayat-ayat Al-Quran, sehingga dirampaslah ayat Al-Quran tersebut. Lalu setelah itu beliau membaca, dan sewaktu membaca maka luluhlah hatinya, berlinanglah air matanya. Setelah itu datanglah dia menghadap kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang awalnya dengan memakai pedang hendak melakukan sesuatu yang berbahaya kepada Rasulullah dan juga pengikutnya. Namun berkat secercah cahaya daripada Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala melembutkan hatinya, meluluhkan hatinya. Setelah itu mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain nilai artistik yang perlu untuk kita renungi dalam Al-Quran, yaitu adalah fakta ilmiah yang mengungkapkan kebenaran bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ayat-ayat yang menggambarkan i'jazul Quran, mukjizat Al-Quran yang sesuai dengan penelitian ilmiah, yang tidak dikarang-karang namun mampu untuk difaktakan secara ilmiah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau fatahna 'alaihim baban minas sama' ladhallu fihi ya'rujun laqalu innamas sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Jikalau kami, kata Allah Subhanahu wa taala, membukakan pintu-pintu langit bagi manusia, maka mereka akan terus-menerus naik ke atasnya. Namun apa yang terjadi? Tatkala mereka sudah sampai di atas, laqalu innama sukkirat absaruna. Mereka akan mengatakan, sesungguhnya mata kami kabur, tidak mampu melihat apa-apa. Bal nahnu qaumun mashhurun. Bahkan kami adalah orang yang tersihir sewaktu berada di ketinggian yang seperti itu. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan 1400 tahun lebih yang lalu. Dan tidak ada orang pun yang mampu untuk membuka fakta ilmiah tentang ayat ini. Namun apa yang terjadi? Di abad ini, sewaktu teknologi semakin maju, sewaktu penemuan fakta ilmiah semakin banyak, barulah terungkap tentang mukjizat daripada ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Dan rupanya apa yang dikatakan oleh Allah, yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, telah terbuka faktanya saat ini. Sewaktu NASA beserta timnya naik ke bulan, maka apa yang terjadi? Sewaktu mereka telah menancapkan bendera Amerika di sana, mereka terus bertanya-tanya, ada apa di atas gerangan? Karena manusia memiliki sifat senantiasa mau mengetahui sesuatu yang lebih, maka naiklah mereka ke atas.
Namun apa yang terjadi? Tatkala tim ini naik ke atas, mereka mengatakan, kami tidak bisa melihat apa-apa. Kami tidak mampu menyaksikan apa-apa dengan ketinggian yang begitu sangat luar biasa. Dikatakan bahwasanya, jikalau seorang telah naik ketinggian 1000 km lebih di atas, ya, di luar angkasa, maka mereka tidak mampu untuk melihat apa-apa. Bahkan mereka mengatakan sebuah perkataan, ya, yang mereka tidak pernah mengetahui bahwa itu ada dalam Al-Quran. Tapi apa yang mereka katakan persis apa yang dalam Al-Quran. Mereka mengatakan, our eyes like magic. Ya, mata kami seolah-olah itu disihir. Dan itulah ya firman Allah Subhanahu wa taala, laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun masurun. Subhanallah. Itulah fakta ilmiah yang Allah ingin gambarkan di dalam Al-Qur'annya. Begitu pula dengan kedalaman laut yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan, yang dimana Rasulullah dan para sahabat pun tidak pernah turun pada 1400 tahun yang lalu untuk membuktikan fakta ilmiah ini, ya, yang membuktikan bahwa sinalah i'jazul Quran, mukjizat daripada Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, au kadhulumatin fi bahril lujji, atau seperti gelapnya dasar lautan. Setelah diteliti, rupanya jikalau seseorang turun beberapa ratus kilometer di bawah lautan, maka mereka sudah tidak mampu lagi melihat sesuatu di bawahnya. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan berabad-abad lamanya, ya, setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, membawa ayat ini untuk disampaikan kepada manusia. Dan disitulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada kita bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang patut untuk kita senantiasa renungi dan juga patut untuk kita senantiasa tadabburi dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Waja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha." Dan kami jadikan langit itu adalah atap yang terpelihara. Kata langit di sini memiliki dua makna, yaitu langit sungguhan yang ada di atas sana, yang dimana dinyatakan bahwasanya sewaktu jin ingin melihat, ya, percakapan di sana, maka mereka tidak akan pernah mampu. Kenapa? Karena langit itu terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga langit yang kita miliki sekarang ini, yang kita berada di bawahnya, yang bernaung di bawahnya, yaitu langit dunia ini. Itu pun juga rupanya terjaga. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Waja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha." Rupanya langit kita ini jikalau tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh benda-benda angkasa akan mampu masuk ke dalamnya. Dan yang lebih parah adalah matahari akan mampu menghancurkan kehidupan manusia karena dengan panas yang begitu sangat luar biasa. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita, "Waja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha." Dan kami telah menjadikan langit atap yang terjaga. Rupanya Allah Subhanahu wa taala Maha benar dengan menjaga langit ini melalui lapisan-lapisan yang ada, yaitu lapisan atmosfer, yang dimana merekalah lapisan-lapisan ini yang menjaga dunia daripada benturan benda-benda dari luar angkasa. Begitu juga dengan cahaya matahari yang begitu sangat panas, sehingga yang masuk adalah cahaya yang bermanfaat saja bagi kehidupan umat manusia. Terakhir, Maurice Bucaille adalah salah seorang peneliti dari Prancis. Dia jatuh dalam pelukan Islam sewaktu meneliti kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui jasad orang yang paling kufur di permukaan bumi ini, yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Sewaktu dia mendapatkan fakta ilmiah tentang Fir'aun, maka dia mengatakan bahwasanya jasad ini dulu pernah lama di lautan karena melihat zat-zat yang ada di dalamnya. Setelah dia dengan bangga mempublish, memberitahukan tentang fakta ilmiahnya, maka datanglah seorang muslim kepadanya, yaitu seorang peneliti muslim kepadanya, lalu mengatakan dengan tenangnya, dia mengatakan bahwasanya
Apa yang kamu dapatkan wahai saudaraku, itu adalah sesuatu yang telah kami ketahui sejak lama. Maka dia pun terheran. Lalu dibacakanlah satu ayat Al-Quran. Lalu setelah itu dia pun merenung. Sejak saat itu dia senantiasa membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak beriman, yang tidak mengerti Al-Quran, dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah melihat pesona yang begitu sangat luar biasa daripada Al-Quran itu sendiri. Apa yang terjadi setelah dia menyaksikan keindahan Al-Quran? Dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itulah kami mengajak diri kami dan juga seluruh saudara-saudara kami, marilah kita senantiasa membaca, mengkhatamkan dan juga mentadabbur Al-Quran di bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.